Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, hari ini kita coba untuk membuat bagaimana sih proses komunikasi data dalam sebuah jaringan komputer. Kesempatan kali ini, saya Ahmad Zainul Mizan akan membuat simulasi tersebut dengan Cisco Packet Tracer. Ya, kita coba di sini pakai beberapa PC ya. Ini pakai tracer, mungkin kalau kalian belum pernah menggunakan paket tracer ini bisa di-download secara free. Ya, lalu kita pakai switch ya, pakai switch 1 di sini, nanti hanya untuk melihat bagaimana sih prosesnya. Kita tambahkan PC lagi di sini ya, ada 6 masing-masing mempunyai alamat IP yang berbeda. Kita klik ini connection, kita pakai kabel ini. Kalau kita deketin ini apa ini, strike ya, pakai kabel strike. Nah, tinggal diklik di sini, semuanya diklik. Semuanya diklik ke sini, semuanya disambungkan terus. Nanti kalian akan melihat proses dari komunikasi data antar komputer ini di dalam sebuah jaringan ya. Nah, itu bisa dilihat lama-kelamaan dia berwarna hijau. Kalau begitu sudah terkoneksi, tetapi tidak bisa memproses atau berkomunikasi ya, karena setiap PC ini kita belum memberikan alamat, sehingga dia tidak bisa berkomunikasi. Ya, kita contohkan satu ya di sini, misalkan ini ya. Dari sini kita mau ke sini ya. Oke. Nah, silang semua ya, karena dia belum punya alamat. Nah, oke, kita kasih alamat sini satu-satu. Caranya seperti ini ya. Ini diklik aja. Nah, nanti konfigurasi. Ya, pakainya statik. Ya. 192 aja kita pakai, 1.1 misalkan. Ya, ini subnet masknya kita isi 255 255 255. Oke. Ini juga kita isi 192 168 1.2. Tadi 1.1 ya, kita urut aja dari 1 sampai 12. 3 ya. Empat. 168.1.5. Ya, 192.168.1.6. Selanjutnya di sini
kita kasih IP juga semuanya ya, kita kasih IP ya 7. Ini 8, ini 9. Oke, 9, 10. Terus sampai selesai kita membuat IP ini ya, kita urutin aja satu kelas. Kenapa satu kelas? Karena hanya menggunakan satu suite, nggak bisa suite itu lintas kelas IP atau lintas jaringan juga nggak bisa, dalam satu jaringan dia harusnya ya. Nanti pertemuan selanjutnya lah. Oke, kalau udah seperti ini kita coba dari sini kita ping nih ya, semuanya kan ke dalam satu suite semua ya, dalam satu suite kita coba ping, kita lihat bagaimana. Tadi ini 1.1 ya, yang ini nih 1.1, PC 0 ini 1.1. Ya, bagaimana dia ngeping ke 2, dia nge-reply. Kalau reply ini berarti ya, berarti jaringan ini terkoneksi, bisa berkomunikasi. Oke, 5 dan seterusnya, misalkan sampai 12, dia pasti akan replay semua. Nah, bagaimana kita coba dengan sebuah ini ilustrasi di sini ya. Ilustrasi satu aja, dia ingin mengirimkan ke PC 11 ini ya, kan ya, PC 11. Gimana sih ini akan kirim ke 11? Nah, ya, dia akan ke suite dulu. Setelah diproses di suite, tahu alamatnya mau kemana, akan dikirimkan ke 11 ya, sesuai dengan alamatnya yang dituju, seperti itu ya. Kalau kita lihat dari apa namanya ya, kalau kita lihat dari kita back dulu. Oke, nah di sini ya, di sini tuh ada beberapa layar ya. OSI itu memiliki 7 layar ya, 7 layar ya, 7 layar. Kalau dibahasakan sederhananya, dari PC ini tuh terdapat beberapa layar ya, dari layar 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Layar 1 itu layar fisik ya. Layar fisik, di mana layar fisik itu ya Ethernet-nya ini. Setelah layar fisik, dia ke data link namanya. Dari data link dia terus naik ke network. Dari network langsung naik lagi ke apa namanya, transport. Dari transport ke session. Dari session ke aplikasi. Dari aplikasi ke presentasi. Dari session itu ke presentasi. Dari presentasi baru ke aplikasi. Begitu juga selanjutnya. Apa masing-masing dari fungsi dari layar OSI tersebut? Nah, kalian bisa nanti sebagai tugas ya, sebagai tugas. Apa sih layar fisik? Apa sih layar data link? Habis data link ke network, habis ke network
ke transport, transport ke session, session ke presentasi, dari presentasi ke aplikasi. Ya, saya hanya memberikan clue sedikit bahwa gampangnya itu dari fisik itu dari layer 7 ya, dari aplikasi ini itu turun ke presentasi. Aplikasi itu adalah yang kita lihat ini di desktop ya, formatnya apa yang kita lihat di desktop ini ya. Setelah itu turun ke presentasi. Nah, presentasi itu adalah formatnya apa ya, setelah formatnya apa lalu ke session. Session itu membagi beberapa segmen lah gitu, bagi untuk segmen dan untuk menyatukan segmen. Setelah itu ke ke transport. Transport ini dia membagi beberapa segmen ini dia. Membagi beberapa segmen untuk dikirim data tersebut ke alamat yang dituju. Setelah transport itu ke bawahnya itu apa? Transport data network ya, dari ke layer ke berapa tuh, ke kelima itu adalah network. Setelah network itu menentukan dia menentukan arah alamatnya kemana, arah destination dari network ini kemana. Nah, setelah itu, setelah network ke data link ya, data link ini ialah membungkus juga ya, berupa MAC address-nya itu ya, alamatnya di mana ya, ke alamat yang dituju ke MAC address-nya itu. Setelah itu ke fisik ya, fisik itu ya NIC atau LAN card-nya itu masuk ke situ. Dari layer 1 ke mana ya, nanti akan berulang lagi dia ya, ke dari sini udah masuk keluar ya, dari NIC dia akan dikirim tuh melalui media kabel atau radio. Ya, kalau kita ini menggunakan media kabel ya. Nanti media radio akan dipresentasikan di video selanjutnya. Dikirim tuh lewat media yang namanya kabel ini ya, kabel UTP atau kabel fiber optik atau koaksial dan sebagainya. Itu diterima di switch di sini, sama prosesnya seperti tadi, dikirimkan lagi dari layar 1 ke media kabel, melalui media kabel ke alamat yang dituju tadi ke sini, dan diterima lagi dari switch ini ke layar 1, yaitu layar fisik naik ke data link, data link naik ke network, dari network ke transport ke apa ke session, dari session ke presentasi, dari presentation ke layar aplikasi. Nah, baru si penerimanya ini bisa melihat data yang dikirim oleh si pengirim. Nah, begitu juga selanjutnya nanti ya. Nah, kalau kita bisa nah, dari sini ya kelihatan ya, ini dikirim ke sini. Ya, setelah di sini kirim lagi. Nah, ini terus nih proses tadi layar nih, layar 1 sampai layar 7 tuh. Ya, dikirim lagi. Nah, begitu seterusnya. Ya, anak-anak, kira-kira ini yang dapat Bapak sampaikan ya. Ini salah satu contoh kecil dari proses komunikasi ya, proses komunikasi, di mana ada sebuah protokol, ada sebuah standar yang menangani sebuah proses komunikasi data dalam sebuah jaringan. Ya, mudah-mudahan nanti kalian bisa mempraktekkan ini, juga bisa kalian mendownload softwarenya Cisco Packet Tracer, mencoba, dan nanti ada tugas di materi yang kalian harus kerjakan. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.